Pikiran kita mau fokus datangi hadirat Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya bilang cuma untuk berdoa. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, haleluya, bahwa lidahku Kami memuji Engkau, memuji Engkau, amin, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan. kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari, oh amin, amin, kemurahan-Mu lebih dari, amin, haleluya, bahwa lidah, oh Yesus Tuhan, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, Bawa lidahku, bahwa lidahku, oh, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Oh, Mari pakai lidah hati kita untuk memuji terima Tuhan. kasih Haleluya, Tuhan, haleluya. kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus, kami akan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Glory, haleluya, Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa, Allah yang membela. Glory, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Lawat kami Tuhan, urapi kami semua. Kami memuji-Mu Tuhan. Jamalah hati kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Glory, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat terbaik bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan biar Kau temukan
persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Benar Bapa, hati kami Tuhan hanya tertuju padamu Tuhan. Kami hanya ingin mengenal Engkau Tuhan. Hari demi hari kami ingin mengenal Engkau Bapa. Begitu baik Tuhan akan Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, lawanan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang Tuhan Yesus, minggu yang boleh berjalan Tuhan, kami boleh jalani Tuhan minggu yang ada Tuhan, hari lepas hari Tuhan, karena pengembangan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Sungguh teramat baik Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sini. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak akan kuat Tuhan menjalani hidup ini tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Bapa. Kami hanya bisa serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, kami lebih dapat mengenal Engkau Bapa. Kami lebih dapat Tuhan Yesus Kristus kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima Mengucap kasih, syukur Bapa Tuhan Yesus. sepanjang minggu yang boleh berjalan Puji Tuhan. Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau beribadah memuji Oh, yes. pakai lidah hati pikiran kami Amin, Tuhan. amin, Tuhan, amin, amin, untuk kemuliaan haleluya, nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, terpujilah nama-Mu. setiap pujian ucapan syukur yang kami Terima naikkan kasih, Tuhan, Tuhan. itu semua Tuhan dapat berkenan di hadapan Amin, Tuhan. haleluya. Peribadatan kami Tuhan Yesus, Terima kasih, dari Bapa awal Yesus. pertengahan boleh berakhir Tuhan, tidak kurang satu apapun. Kami Haleluya, boleh datang, ya kami boleh pulang sebentar Tuhan, Oh, membawa amin, berkat cinta amin, kasih amin, anugerah amin, Tuhan dalam amin. kehidupan Haleluya, kami, Yesus. Bapa. Terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan. Kristus, dari Tuhan awal yang pertengahan mengurapi hingga kami akhir semua. Tuhan, penyertaan Terpujilah Tuhan. nama-Mu, Tuhan Yesus Yesus. hadir di tempat ini Terpujilah Tuhan nama-Mu. Yesus Kristus. Setiap pelayan yang Terima ada kasih, Tuhan Yesus, pemain musik, pembawa pujian Tuhan, Yesus, LCD juga Tuhan Tuhan baik. Yesus Kristus, bahkan jemaat-jemaat Oh, Tuhan yang mau bersuara Tuhan memuji yes. nama-Mu Tuhan. Amin. Terlebih lagi Haleluya, Bapa, Yesus. hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan menyampaikan Haleluya. kebenaran firman pada hari ini Tuhan Oh, Yesus yes. Kristus. Lawan kami Tuhan. Amin, Pakai amin, kami, amin, Tuhan, amin, untuk amin, kemuliaan-Mu, amin. Tuhan. Haleluya, Dinyatakan di Yesus. tempat ini Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan Kami Yesus. buka ibadah kami ini Terima Tuhan. kasih, Kami tolak tangkik Tuhan. Oh, Guru yes. yang kurang senang Tuhan akan Oh, terjadinya ibadah kami Tuhan. dalam nama Iblis-iblis setan-setan orang-orang yang tidak senang kami melakukan Dalam ibadah ini Tuhan. nama Kami Yesus. tangkik di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus urapan-Mu yang Amin, nyata di tempat amin, ini amin, Bapa. amin. Jangan biarkan kami Haleluya. Tuhan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, dan Oh, menyatakan haleluya. kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Haleluya, Haleluya. puji nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita mau angkat puji-pujian. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu
bergira-gira memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit, oh haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kekuatan apa Pentekosta? Kekuatan api Pentekosta Ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentekosta ada sama saya. Api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, amin, amin. Api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, selamanya, amin, amin. Kosta ku punya, ku biarkan, haleluya, amin. Api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, selamanya. Oh, api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong biarkan api Pentekosta ada dalam kehidupan kita. Tolong biarkan roh Allah ada dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima Biar kasih. roh Tuhan hadir dalam kehidupan Oh, amin. Biar roh Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Lawat Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Kami sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya.
memuliakan Engkau Yesus, Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Yesus, Roh Kudus, ku mengasihimu. kau manis, Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Amin, haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Amin, amin. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin, haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Amin, amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Haleluya. Jamalah kami, penuhi, amin, amin, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hati Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Amin, amin, amin. ku buka hati menyembah. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya, Mari haleluya. kita angkat suara kita. Glory, 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 haleluya. Kita mau tinggikan Kami memuji
Engkau Tuhan, kami bersyukur padamu. Glory haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa. Kami tinggikan, kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, Allah yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau hari di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku diutus Bapa. Amin, amin. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin, haleluya Yesus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku diutus Bapamu. Buka hati kami Tuhan, ku buka hati. Amin, amin. Amin, haleluya Yesus. Ku buka hati menyembahmu Yesus Tuhan. Engkau yang mengurapi kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Doa sambil kebenaran firman Tuhan serta kesediaan dari tante ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Amin, amin, amin. Jambalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, haleluya. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang Haleluya, berkuasa, Yesus. Allah yang maha tinggi di Oh, surga. amin, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Terima bertahta kasih, di dalam Tuhan. kerajaan surga. Saat Terima ini, Tuhan, kasih, kami telah Tuhan memuji-muji Yesus. Engkau. Kami telah meninggikan, memuliakan Amin, amin, Engkau, amin. ya Allah Haleluya, di Yesus. surga. Kami Tuhan, percaya semua puji-pujian kami Tuhan. telah naik di hadapan Tuhan. Berbau harum guna hormat dan Firman-Mu, kemuliaan Tuhan. nama Tuhan. Pakai Saat ini hamba-Mu. Tuhan, kami akan melengkapi lagi sabda firman-Mu. Hamba yang Engkau persiapkan di Tuhan pada Hamba-Mu, firman-Mu. Tuhan. Tuhan Kami diberkati Tuhan. Amin, Ya haleluya. Tuhan, biar ini bisa berkata Terima kasih, dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan buka rahasia
firman-Mu, Haleluya, Yesus. sehingga kami yang mendengar dapat dikuatkan Amin, amin. oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itu Terima berada dan kasih, amin di Tuhan. dalam kehidupan Puji kami. Tuhan, Terpujilah haleluya. nama-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Amin, Karena haleluya. firman-Mu adalah pelita dan penerang di dalam Amin, kehidupan kami. haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih, Kami mau Tuhan duduk Yesus. mendengar firman-Mu. Karena kami masih lapar dan haus. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Yesus, Tuhan. pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya. dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan membawa kembali kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan setiap pujian kita yang girang-girang. Sama-sama kita yakin dan percaya bahwa pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan itu sudah naik dan menggugah hati Tuhan, serta Tuhan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Orang akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang kehidupan yang kita jalani. Kehidupan yang kita jalani, di dalam kehidupan ini ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Dalam hidup ini kita setiap kali melakukan sesuatu, kita dituntut untuk kita melakukan pilihan, keputusan yang baik yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang keputusan atau pilihan hidup kita. Hidup itu adalah pilihan, betul enggak? Hidup itu ada pilihan. Kalau orang mau memilih yang salah, maka salahlah hidup kita. Tetapi kalau orang mau belajar untuk memilih yang benar, memilih yang baik, maka kebaikanlah yang akan kita terima. Sebelum kita jauh berbicara dengan kebenaran firman Tuhan, saya rindu orang sama-sama buka Alkitab. Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ada dua ayat yang akan kita baca, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput orang sama-sama bangkit berdiri, dan dalam hitungan yang ketiga sama-sama orang baca ayat kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 11 dan ayat yang ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan 1, 2, 3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan, dua ayat yang orang sama-sama sudah baca, bagaimana cerita kehidupan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka
jatuh di dalam dosa. Saudara, seperti yang dari awal saya sudah katakan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi segala sesuatu keputusan yang orang ambil itu diperhadapkan dengan yang namanya konsekuensi. Di dalamnya ada tanggung jawab yang orang mesti pertanggungjawabkan dari setiap keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang orang ambil, pilihan-pilihan yang orang jalani dalam kehidupan ini. Adam dan Hawa, kehidupan mereka, Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di tempat yang paling baik, di tempat yang paling aman, dan di sana tidak ada kekurangan. Betul? Di Taman Eden manusia hidup melimpah, manusia tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka mau ada. Bahkan di Taman Eden hidup mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi begitu Tuhan sangat mengasihi, begitu Tuhan sangat mencintai ciptaannya, Tuhan sangat mencintai manusia yang telah Dia ciptakan, manusia yang firman Tuhan katakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita melihat satu waktu manusia mereka mulai hidup tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa mereka mulai hidup tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, Adam dan Hawa, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena tanggung jawab, karena pilihan tadi yang saya katakan, pilihan yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, waktu mereka lihat, mungkin ini menurut asumsi saya, waktu mereka lihat pohon ini sangat menarik hati, sehingga membuat mereka mengingini apa yang Tuhan larang, mengingini apa yang Tuhan tidak mau manusia lakukan. Dan ular dia mulai menggoda Hawa, makan saja itu. Dia mulai menggoda manusia, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Dan manusia pada dasarnya, manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, sehingga membuat manusia melakukan apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan larang dilakukan oleh manusia, apa yang Tuhan larang diperbuat oleh manusia. Mereka melakukan sesuatu yang Tuhan larang, sesuatu yang Tuhan bilang, "Nih boleh kamu lakukan itu, nih boleh kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat." Oleh tipu daya iblis. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus bertanggung jawab. Kadang-kala dalam kehidupan manusia, orang so tahu itu nyandak betul, orang so tahu itu salah, orang so tahu itu dosa, tapi orang mau coba-coba, sehingga membuat orang tidak ada damai, membuat orang tidak ada lagi sukacita, membuat kesulitan-kesulitan datang dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saudaraku, Tuhan memberikan kebebasan penuh dalam kehidupan manusia.
manusia. Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk memilih. Tetapi yang Tuhan mau manusia memilih hal yang baik. Manusia memilih hal yang benar di hadapan Tuhan, bukan memilih hal yang salah. Tuhan tidak ciptakan manusia seperti robot. Kalau robot, orang suruh ke kiri, dia ke kiri. Orang suruh ke kanan, dia ke kanan. Apalagi kalau orang suruh pegang tuh remote. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak menentukan orang harus seperti ini, seperti itu. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan manusia kebebasan. Tetapi di dalam kebebasan kita harus mengetahui bahwa hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, serupa dengan gambarnya Allah. Saudara, kalau anak-anak saya jadi ingat ini contoh. Biasanya anak-anak suka bermain robot-robot. Contohnya, saya beri contoh Emmanuel dulu dia masih kecil, dia suka sekali bermain mobil-mobil remote. Dia suka sekali bermain remote. Dan saudara, kalau bermain mobil remote itu, orang siapa yang kendalikan? Orang yang kendalikan. Orang mau kasih tabrak, orang mau kasih belok, orang mau kasih lompat, orang yang kendalikan mobil remote itu. Saya jadi ingat dulu waktu Noel masih kurang lebih mungkin umur 2 tahun. Jadi papinya ke Batam. Jadi dia anak ini Noel, kalau waktu dia kecil mainannya itu mobil. Jadi mobil di mana orang boleh dia lihat mobil mainan. Pokoknya mesti beli. Kalau tidak beli bahaya. Dia mau nangis, mau beli. Jadi kalau mau dikumpul mungkin tuh DP mainan mobil-mobil itu satu kamar itu mungkin penuh. Pokoknya apalagi kalau ke Batam dulu saya suka. Saya sambil usaha belanja ke Batam. Saya belanja 8.000, terus saya jual 15.000. Dan itu laku sekali. Dan kalau saya pergi ke Batam itu mainan-mainan itu sangat banyak saya beli. Saya jual di pulau. Nah, sudah termasuk mainan mobil-mobilan. Kalau datang ini Noel dia tidak mau tahu tuh seberapa banyak dia buka, pokoknya dia buka. Habis dia buka, dia pergi main di sana, dia kasih tinggal. Dia pokoknya di mana dia pergi dia kasih tinggal. Jadi satu waktu papinya ke Batam, dia nangis, "Papi, beliin mobil remote," dibilang. Jadi papinya, ya saudara tahu, dia termasuk anak kesayangan papinya. Apa yang dia minta dia papi beli. Jadi papinya pulang, saya sudah pesan, tidak usah dibeli. Karena saya sudah tahu anak ini tak sayang barang, pasti sampai langsung hancur. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi saking sayangnya papinya sama dia, dengan bangganya dulu mobil apa itu? Itu yang menjadi cara itu. McQueen. Mobil McQueen kan lagi tren dulu. Papinya beli itu kalau tidak salah waktu itu 800.000. Sampai di rumah dia bermain saking senangnya ditawarkan. Pokoknya segala rupa dipikir. Tidak sampai 2 jam hancur. Oh Tuhan, kita bilang, oh Tuhan kasihan. Bukan sedikit uang waktu itu ya. Bukan sedikit uang, 800.000 hancur dalam sekejap. Nah, kehidupan kita Tuhan tidak buat seperti itu. Tuhan tidak sesuka hati mau bikin apa Tuhan mau. Tuhan jaga orang berhidup. Tuhan tidak mau lihat orang berhidup hancur. Tuhan mau pelihara orang berhidup. Tuhan mau jaga orang berhidup. Asalkan orang hidup sesuai dengan
maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam setiap keputusan-keputusan yang Tuhan ambil, keputusan yang terbaik, walaupun mungkin itu menyakitkan, walaupun itu ada tantangannya, tetapi Tuhan mau dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Mari orang mau ambil keputusan yang baik, bukan hanya keputusan yang hanya akan membuat kesenangan sesaat, tetapi orang pikirkan kehidupan di akhir kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memulihkan kehidupan manusia. Allah mengampuni kehidupan manusia. Tetapi Allah mengampuni kehidupan manusia. Allah mau memulihkan kehidupan manusia, asalkan manusia itu tahu mengalah, tahu mengampuni, tahu memaafkan. Tuhan mau bentuk kehidupan saya dan saudara menjadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Saya akan bacakan lagi kebenaran firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang menentang keputusan, menentang keinginan Tuhan, menentang Tuhan, mereka mengetahui, Tuhan tahu. Dan pada waktu itu manusia, kalau orang baca di dalam pasal yang ketiga ini, manusia ketika mereka menentang Tuhan, ketika mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa kehidupan mereka itu telanjang. Kemuliaan Tuhan itu diambil dari kehidupan mereka. Dan Tuhan datang. Tuhan mau memberi pengampunan. Tetapi Tuhan mau, sebelum Tuhan ampuni, mereka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Tetapi kita lihat dari ayat yang ke-13 ini, firman Tuhan katakan, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan. Jadi perempuan ini, manusia ini, dia tidak langsung mengakui, oh betul Tuhan, saya sudah salah, ampuni saya. Tetapi yang dilakukan Hawa, dia melemparkan kesalahan kepada ular. Kita lihat lagi. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Jadi manusia ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menyadarinya. Mereka mencari pembelaan diri, bahkan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Begitu juga dengan Adam. Waktu Tuhan tanya, Adam, kamu sebagai seorang imam, kamu yang melindungi istrimu, kenapa kamu makan? Apa kata Adam? Karena Hawa yang memberinya, maka dia makan. Kadang-kala dalam kehidupan kita terjadi hal yang seperti ini. Waktu orang melakukan kesalahan, setelah ditanya, kita mulai melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita tidak mengakuinya. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita melakukan kesalahan, mari orang datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ketika kita bersalah kepada Tuhan, mari orang datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan baik untuk hidup kita berubah, untuk hidup kita menikmati kebaikan Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka melakukan kesalahan, hidup mereka, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-14,
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalan, dan dengan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Saudaraku, jadi mari, kalau orang mau menikmati kebaikan Tuhan, orang tidak mau hidup orang terkutuk seperti ular, mari orang menyadari orang kesalahan, dan orang bukan hanya sekedar menyadari, orang datang minta ampun sama Tuhan, orang datang memberikan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan mau hal yang demikian. Orang tidak mau kan, orang hidup dalam kesulitan terus, hidup dalam kesusahan terus, tidak menikmati kebaikan. Tetapi orang sama-sama mau orang hidup supaya orang menikmati kebaikan daripada Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab, bagaimana kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka tidak mau dengaran lagi kepada Tuhan, ketika mereka mulai melanggar perintah Tuhan, mereka merasa hebat, mereka merasa luar biasa, mereka merasa mereka sanggup, mereka mampu, sehingga Tuhan menghukum atau Tuhan memberikan sesuatu hal yang membuat mereka supaya mereka boleh sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Contoh, saudara, Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja yang pertama di tanah Israel. Raja pertama di tanah Israel, dan Raja Saul ini dipilih langsung oleh Tuhan. Tuhan yang pilih langsung Pak Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kehidupan Raja Saul ketika dia menjadi seorang raja, dia pikir segala-galanya dia. Sehingga pada waktu mereka mau berperang, Tuhan bilang setiap kali mereka berperang, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat Raja Israel Saul sebagai seorang raja. Pada waktu mereka berperang, firman Tuhan katakan, sebelum mereka berperang, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka memohon penyertaan Tuhan, dan dalam memohon penyertaan Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan seperti biasanya, dalam mempersembahkan korban itu adalah tanggung jawab seorang imam. Itu adalah tugas seorang imam, dan imam pada waktu itu adalah Samuel. Raja
Saul ketika dia melihat musuhnya sudah datang. Orang Israel sudah ketakutan. Saul juga dia dalam ketakutan. Dia pikir Samuel ini terlalu lama. Torang semua kalah. Itu dalam pemikiran Saul. Torang semua kalah. Lebih baik kita yang persembahkan. Jadi Saul ini dia mengambil keputusan sendiri. Dia tidak lagi mengambil keputusan yang Tuhan sudah tetapkan. Dia mengambil keputusan sendiri. Maka Saul berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu berperang, kamu harus tumpaskan semua. Baik itu raja, baik itu musuh, bahkan ternak-ternak yang ada harus ditumpas habis. Jangan ada yang tertinggal. Tetapi Raja Saul ini, dia tertarik dengan apa yang ada. Ternak-ternaknya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dia perintahkan, rajanya jangan dibunuh, ditangkap saja. Begitu juga dengan ternak-ternak yang gemuk-gemuk, ditahan. Jadi dia sudah mengambil keputusan yang salah. Dia sudah menentang Tuhan dalam kehidupannya. Makanya kehidupan Saul tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan roh Allah itu pergi dari hidupnya. Tuh tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memakai kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan memakai dia, dia menjadi sombong. Dia menjadi tinggi hati. Dia merasa keputusan-keputusan itu harus sesuai dengan apa yang dia putuskan. Tidak perlu melibatkan Tuhan lagi. Mari dalam hidup Torang selalu belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keputusan yang Torang mau ambil, pilihan-pilihan yang Torang mau lakukan, mari Torang sertakan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang Torang mau lakukan, Torang belajar datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan Daud ketika dia melakukan kesalahan. Kesalahan Daud bukan kesalahan yang orang sini bilang kesalahan yang gampang, yang sederhana, bukan kesalahan yang ecek-ecek. Kesalahan Daud adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Ada banyak kesalahan-kesalahannya, tetapi kesalahan terbesar Saul ketika dia mengingini istri Uria. Ada sesuatu yang dia lakukan. Dia membuat rencana yang sangat jahat. Dia perintahkan kalau mau pergi perang, taruh si Uria di paling depan. Supaya apa? Supaya ketika musuh menyerang, Uria duluan yang korban. Uria yang menjadi korban, supaya Uria meninggal. Dan kalau Uria meninggal, dia bebas mengambil istri Uria, Betseba. Dan hal itu terjadi. Dia mengambil Betseba. Tetapi ketika Nabi Nathan sebagai seorang imam pada waktu itu, Nabi Nathan datang menegur Raja Daud. Daud, kamu sudah salah. Kamu tahu kesalahan kamu. Kamu telah berikhtiar. Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Rencanamu itu sangat jahat. Engkau membunuh Uria, bahkan mengambil istrinya menjadi istrimu. Dan Daud tak bilang, oh siapa suruh dia. Daud tak bilang, siapa suruh dia pergi mandi kok kita dapat lihat. Nyanda. Daud dia langsung bilang, saya tahu, saya menyadari saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Dan Daud bergumul atas dosanya itu. Daud memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan catat, kalau orang mau belajar dari kehidupan Daud, pada waktu dia mengambil Betseba menjadi istrinya, waktu itu Betseba mengandung. Bahkan ketika
ketika anaknya lahir, torang mau belajar selama anak itu ada, dia bergumul, dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, karena dia tahu itu adalah kesalahan. Dia menyadari kesalahannya, sehingga Tuhan melihat hati Daud. Ternyata Daud adalah seorang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau datang memohon ampun kepada Tuhan, yang mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah. Dan Tuhan mau juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Mari ketika orang melakukan kesalahan, saudara, kalau mau berbicara kesalahan, tidak ada dari antara orang yang tidak punya kesalahan. Siapa di sini yang sebenar? Sedangkan kita sendiri, kita tidak berani bilang kita sebenar. Banyak sekali kesalahan saya, banyak sekali perbuatan-perbuatan saya yang menyakiti hati Tuhan, baik itu lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat banyak hal, banyak yang menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan mau ketika orang menyakiti hati Tuhan, ketika orang melakukan kesalahan, orang mengambil, belajar dari kehidupan Daud, datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Orang belajar mengambil keputusan yang baik, orang belajar bertanggung jawab atas apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita. Itu makanya saya katakan penting sekali keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kita menjalani kehidupan ini. Coba buka di dalam Filipi pasal yang ke Filipi 1 ayat 9. Filipi pasal Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Tuhan bilang, Tuhan mau dengan keputusan-keputusan yang benar yang orang ambil, keputusan-keputusan yang baik yang orang ambil. Firman Tuhan katakan ayat selanjutnya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci. Jadi ketika orang mengambil keputusan yang baik, ketika orang mengambil keputusan yang benar, firman Tuhan katakan, maka hidup kita suci. Hidup kita benar, hidup kita tidak bercela, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar, maka hidup kita akan suci, hidup kita akan benar. Dan firman Tuhan katakan, kita tidak kedapatan bercela pada hari kedatangan Kristus. Dia akan mendapati kehidupan kita suci, kudus. Dan selanjutnya ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Jadi itulah sikap-sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, mereka penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saya dan saudara, mari kita mau belajar hidup benar. Meskipun dunia ini sudah salah, dunia ini sudah banyak melakukan hal yang tidak benar, banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan mau kehidupan kita semua yang ada, jemaat yang ada di GPDI Mawar Saron, mari orang mau belajar melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita didapati manusia yang firman Tuhan katakan hidup suci, tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan
Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan kita terus memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita selalu mau hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci artinya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Berbicara tentang kemerdekaan, tadi saya sempat sebut kemerdekaan. Hari-hari ini torang sedang memperingati hari kemerdekaan. Torang bebas dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan bangsa-bangsa yang menyiksa, membuat kita tidak bebas, membuat kita tidak bebas menjalani hidup ini, membuat kita tidak bebas melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan maksud adalah kemerdekaan yang luar biasa. Dia membebaskan kita dari dosa, Dia membebaskan kita dari kesalahan. Makanya itu tinggal kita yang mau memilih. Apakah kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ataukah kita mau berjalan mengikuti apa yang iblis mau? Dan saya rindu torang sama yang ada pagi hari ini. Torang selalu mengambil keputusan yang baik. Torang selalu mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita didapati Tuhan adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hidup kita didapati Tuhan adalah hidup yang tidak bercacat. Meskipun banyak orang yang memandang kita mungkin banyak kekurangan, tetapi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan melihat kehidupan kita. Lebih baik dilihat Tuhan atau dilihat manusia? Dilihat Tuhan. Manusia hanya mau melihat yang di luar. Manusia hanya melihat yang kelihatan saja. Tetapi Tuhan memperhatikan hati kita. Tuhan memperhatikan perbuatan kita. Walaupun dunia berkata kita sulit, dunia berkata kita susah, tetapi yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Yang kita nikmati adalah kebaikan Tuhan. Damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, itu yang terutama, itu yang terpenting. Ketika hidup kita memiliki damai, hidup kita bersuka cita, kita akan mampu bersyukur, kita akan mampu berkata Tuhan baik. Dan itu yang membawa kehidupan kita semakin dekat dengan kuasa Tuhan, semakin dekat dengan pertolongan Tuhan, semakin dekat dengan mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Puji nama. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita bangkit berdiri, tak
mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata bukan karena kekuatan. Amin. Haleluya Yesus. Saya undang Ibu Tres untuk berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu kali lagi. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, tadinya Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa, begitu manis yang kami sudah dengar firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Ketika hamba-Mu Tuhan sudah utus untuk memberikan untuk melayani firman Tuhan di saat ini Tuhan, di mana hamba Tuhan ini pergi dan berada. Tuhan pakai hamba-Mu ini supaya dia boleh berkata-kata menurut sesuai dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati hamba-Mu ini, berkati keluarga hamba-Mu ini, anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan. Tuhan Engkau berkati, terutama jemaat-Mu yang ada di Mawar Sarung. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan persatuan dan kesatuan bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu. Apa terlebih kami sedang merenovasi gereja kami, apalagi kami merenovasi pastor Tuhan. Kami ingin ada jiwa-jiwa datang untuk memuji dan membesarkan nama daripada Tuhan saja sendiri. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa, yang Tuhan selalu letakkan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Namun kami banyak tantangan pergumulan, masalah silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya dan amin, tetap Tuhan jawab doa-doa kami. Terus dengan jemaat yang ada di Mawar Sarung. Terima kasih Bapak di surga. Jemaat yang ada di Mawar Sarung pada saat ini, mungkin mereka tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami yakin berikut mereka datang memuji dan menyembah Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga. Inilah ungkapan terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan melayani kebenaran firman Tuhan dengan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati
pengumuman ibadah kita hari Kamis nanti di tempat keluarga Kalangit Tampinongkol. Jadi hari Kamis orang berjumpa di keluarga Kalangit Tampinongkol pada ibadah rayon jam 5 sore. Torang semulai, torang belajar tepat waktu supaya tidak sampai gelap kan, supaya tidak sampai gelap. Torang beribadah, torang semulai. Dan hari Jumat, torang ada doa dan puasa. Hari Minggu torang kembali berjumpa di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini pengumuman ibadah kita dan torang akan pulang. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur buat. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kepadamu atas setiap anugerah, kebaikan, pertolongan, penyertaan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai di penghujung ibadah kami ini, kami tetap menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan. Kami tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kami memuji memuliakan Engkau, kami sama-sama percaya kami sudah terima berkat-berkat daripada Allah Bapa, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan buat pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan melimpah atas kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Mawar Saron. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau, melayani, bahkan menopang pekerjaan Tuhan. Kami rindu melihat kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di tempat ini. Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang. Bersama-sama kami bersyukur, bersama-sama kami bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tambah-tambahkanlah jumlah bilangan jiwa jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mawar Saron yang ada. Biarlah kemuliaan Tuhan tinggal tetap, kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu Tuhan yang menyelimuti kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Mawar Saron ini. Biarlah api Roh-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini, menyala kuasa Roh Allah dari tempat ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh datang. Bersama-sama kami bersorak, bersama kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama daripada-Mu Tuhan. Setiap Tuhan intimidasi, kuasa kegelapan, penghalang-penghalang yang coba menghalangi berkembangnya pelayanan ini, seberapapun kami yang ada, kami bersatu hati, kami tolak, tangkis, patahkan di dalam nama Yesus.
bentuk siasat kuasa kegelapan yang coba menghalangi berkembangnya pelayanan ini, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biar dengan bebas kuasa Allah bekerja dari tempat ini, kuasa Allah bekerja dari pelayanan ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sebagai hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada. Mari Tuhan Engkau tilik berkati kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada. Bawalah kehidupan mereka untuk senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pengetahuan tentang Engkau, hidup memuji memuliakan nama Tuhan, setia dalam beribadah, setia dalam melakukan perintah-perintah Tuhan atas kehidupan kami semua yang ada. Diberkatilah Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan tanpa terkecuali, mulai dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak sekolah minggu, bahkan opa-oma, semuanya ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan, ditilik, diberkati oleh Tuhan. Berkati kehadiran umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Keluarga Kalangitan Pinongkol, Ibu Yeni ada bersama-sama. Tuhan tilik, berkati terus kehidupan Ibu kekasih yang ada. Berikan selalu kekuatan, sukacita, semangat di dalam memuji memuliakan Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Setiap Tuhan tantangan, setiap ujian yang sedang dihadapi, kami percaya di dalamnya ada kuasa Tuhan yang Tuhan menyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Tuhan, kami tetap berdoa buat Tuhan suaminya Bapak Yul yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan dimanapun dia berada saat ini, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan dalam kehidupannya Tuhan. Biar mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Bapak Yul, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan keluarga yang ada. Apa yang menjadi pengharapan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kirim orang-orang yang siap membantu, orang-orang yang siap menolong. Tuhan, masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga yang ada, biar di dalamnya ada pertolongan, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bersama-sama juga Tuhan dengan kami dalam ibadah keluarga Bahili Mewengkang, suami istri, anak mereka Syuli, bahkan cucu-cucu yang ada. Baik Tuhan Tati, Nola, Tuhan kami berdoa Engkau terus berkati kehidupan keluarga ini, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan sukacita, damai sejahtera. Setiap pergumulan hidup ditolong oleh Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Biar keluarga ini semakin hari lagi semakin melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus keluarga Pelea Luatania saat ini Tuhan. Tuhan, keluarga yang ada suami istri boleh bersama-sama dalam beribadah. Biar berkat Tuhan juga turun atas kehidupan keluarga yang ada. Kesehatan, kekuatan mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan mereka, pergumulan mereka, Tuhan bukakan jalan-jalan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Anak mereka Seva, Tuhan tolong apa yang menjadi kebutuhannya dalam Tuhan perkuliahannya, Tuhan buka jalan, Tuhan buat berhasil, karena nama Tuhan saja yang dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang lain yang saat ini tidak bersama-sama. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi alasan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tetapi doa kami
kami memuji memuliakan Engkau. Apabila ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, dari tempat-Mu yang maha kudus ini kami berdoa, mengalir kuasa darah-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang dalam keadaan tidak berdaya Tuhan berikan kekuatan, semangat baru untuk-Mu selalu memuji, memuliakan nama daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami keluarga hamba-Mu, kami hanya taruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman kasih setia Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pun Tuhan kami berdoa buat pembangunan yang sedang berjalan, pembangunan gereja, pembangunan pastori, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan banyak dana biaya, tetapi Tuhan kami tahu, kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang sudah memulainya. Engkau Allah yang akan menyediakan dan menyelesaikan semuanya, biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kirim sponsor-sponsor, Tuhan kirim donatur-donatur yang siap melayani, yang siap menopang, yang siap mendanai setiap kebutuhan, keperluan yang kami butuhkan. Dan di dalamnya Tuhan, nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan saja diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kita akan pulang ke rumah kami masing-masing. Seiring tangan kita yang terangkat, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita membawa berkat rahmat anugerah, cinta kasih persekutuan, penghiburan dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan saya dan saudara, memberkati kehidupan saya dan saudara, membuka jalan kehidupan kita semua yang ada dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-berkat yang daripada Allah Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Heran karya bagiku. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati orang semua. Selamat hari Minggu. Nggak jadi pulang si anu, ya enggak.